Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmayani. Kali ini akan mempresentasikan tentang literasi buku yang telah saya rangkum, yaitu bukunya adalah Pendidikan Kaum Tertindas oleh Paulo Freire dengan tahun terbit pertama yaitu 1972 dan tebal halaman 221 halaman. Sinopsisnya itu kaum tertindas selama ini tenggelam dalam mitos yang ditiupkan oleh kaum penindas. Karena itu bagi Freire, pendidikan untuk mereka kaum berintikan pembebasan, kesadaran atau dialogika, memancing mereka untuk berdialog, memberikan mereka mengucapkan sendiri perkataannya, mendorong mereka untuk memahami dan dengan demikian mengubah dunia. Dengan porsi besar filsafat manusia, tak pelak lagi buku ini merupakan sebuah refleksi dalam mengenai jalan pembebasan manusia. Sebuah buku bagi siapa saja yang ingin tersadar bahwa penjajah masa kini adalah penjajahan kesadaran. Lalu ada tabel KWL. Yang pertama itu K atau know. Pertama, dalam proses pembelajaran, siswa dituntut untuk aktif dan guru harus memberikan fasilitas yang memadai seperti materi pembelajaran. Pada umumnya, yang memiliki kekuasaanlah yang dapat melakukan segalanya termasuk menindas. Rata-rata pendidikan di seluruh dunia tidak merata. Orang-orang dengan ekonomi menengah ke bawah cukup sulit untuk mendapatkan pendidikan. Hal tersebut sering terjadi di daerah terpencil. Lalu ada W atau want to know. 1. Apa arti makna dari tertindas dalam kaum pendidikan dalam buku Pendidikan Kaum Tertindas ini? Yang kedua, siapa penindas yang sesungguhnya? Ketiga, bagaimana cara agar kondisi kemanusiaan kembali seperti semula dengan tidak adanya kaum penindas ataupun kaum tertindas? Lalu penindasan dalam pendidikan seperti apa yang diterangkan dalam buku ini? Adakah cara alternatif untuk menghilangkan masalah penindasan dalam pendidikan tersebut? Dan terakhir, bagaimana cara agar guru dan murid sama-sama belajar, saling memahami, dan aktif? Yang kedua adalah, menurut saya, arti makna dari tertindas dalam buku ini yaitu orang-orang yang tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki ilmu, dan hanya bisa menerima apa yang orang lain berikan kepadanya. Contohnya seperti murid, seorang pekerja biasa, yang sebagainya. Lalu yang kedua, penindas dalam buku Pendidikan Kaum Tertindas ini merupakan orang-orang yang menindas, memeras, memerkosa orang lain melalui kekuasaannya. Contohnya seperti guru yang hanya memberikan ilmu kepada murid dan para pemimpin dan sebagainya. Yang ketiga, ketika kekuasaan telah diambil alih oleh kaum tertindas, maka harus memanusiakan kaum penindasnya, karena keadaan akan tidak menjadi lebih baik ketika kekuasaan hanya berpindah kutub. Agar tidak berbalik ke kaum penindas, maka kaum tertindas yang berjuang harus dibekali paradigma tentang kemanusiaan dan keadilan. Nilai-nilai humanis dalam pendidikan juga harus dikembangkan agar pendidikan dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Selanjutnya, penindas dalam pendidikan yang dijelaskan oleh Freire adalah pendidikan yang dialami oleh kaum-kaum tertindas selama ini, seperti pendidikan dengan sistem bank, di mana ruang gerak yang disediakannya bagi kegiatan para murid hanya terbatas pada menerima, mencatat, dan menyimpan. Hal tersebut merupakan penindasan terselubung terhadap kreativisan murid. Murid dituntut untuk mengikuti jalan pikiran guru tanpa diberi kesempatan untuk berpikir kritis dan dalam memecahkan suatu masalah. Lalu Freire membuat alternatif baru dengan suatu metode yang disebut metode pendidikan hadap masalah, di mana dengan mensingkat menjelaskan pendidikan yang membebaskan berisi laku-laku pemahaman, bukan mengalihkan informasi. Yang dimaksud ialah guru dan murid keduanya sama-sama belajar memahami, bukan hanya salah satu saja. Lalu dalam buku ini pada bab ketiga, Freire menjelaskan bahwa untuk menciptakan pembelajaran yang aktif antara murid dan guru ialah dengan adanya dialog antar murid dan guru. Dengan adanya dialog diharapkan tidak ada lagi keadaan di mana hanya satu orang yang aktif, sedangkan yang lain pasif menerima apa yang diberikan orang lain kepada dirinya.
Selanjutnya, hal yang dapat dipelajari dari pendidikan kaum tertindas yaitu memberikan kesempatan untuk kaum tertindas menyuarakan perkataannya sendiri. Dan yang kedua, mendorong kaum tertindas tersebut untuk bangkit dari penindasnya tetapi tidak dengan menjadikannya penindas baru. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari buku ini menurut saya yang pertama menggunakan bahasa yang baku, lalu alurnya tersusun sistematis, banyak memberikan gambaran tentang kaum tertindas, dan bentuk tulisan tata terletak rapi sehingga tidak membuat pembaca bosan. Kekurangannya menurut saya kekurangan dalam buku ini itu bahasanya sedikit berat sehingga pembaca sedikit kurang memahami. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.